Kisah nyata mereka bertemu mimpi terburuknya. Lo tahu kan, mitos di goa ini tuh gak boleh ngomong. Lada. Emang kenapa? Lada. Tiba-tiba saja angin berhembus sangat kencang dan temanku mulai bertindak tidak wajar. Dia kerasukan. Nightmare Side setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian.
devil show had to twist your mind. But God ain't on your side. You should have known the price of evil, and it hurts to know that you belong here. On your darkest side, your saddest side, on your nightmare side. Nightmare Side, setiap hari Kamis, malam Jumat, jam 10 sampai jam 12 malam. Hanya di 105,9 FM, Ardan Radio. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Di rentang waktu yang berjejal dan memburai, kau berikan sepasang tanganmu terbuka dan membiru engkau. Digigir yang curam dan dunia tertinggal gelap membeku. Sungguh betapa lesat dan udara yang terbakar jauh. Kita adalah sepasang kekasih yang pertama, bercinta di luar angkasa, seperti takkan pernah pulang. Kau membias di udara dan terhempaskan cahaya, seperti takkan pernah pulang. Untuk langkahmu menarilah di jauh permukaan. Di rentang waktu yang berjejal dan memburai, kau berikan sepasang tanganmu terbuka dan membiru genggam. Kita adalah sepasang kekasih yang pertama, bercinta di luar angkasa, seperti takkan pernah pulang. Kau membias di udara dan terhempaskan cahaya, seperti takkan pernah pulang. Untuk langkahmu menarilah di jauh permukaan.
kasih yang pertama, bercinta di luar angkasa, seperti takkan pernah ulang. Kau membias di udara dan terhempaskan cahaya, seperti takkan pernah pulang. Ketuk langkahmu, menarilah di jauh permukaan. Jalan langkah menghilang, tertulis dan menghilang, karena kita telah bercinta di luar angkasa. Jalan langkah menghilang, tertulis dan menghilang, karena kita telah bercinta di luar angkasa. Selamat malam insan muda. Malam hari ini di Nightmare Side, kamu akan mendengarkan kisah nyata mereka yang bertemu dengan hantu. Selalu ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian. Nakut-nakutin nih. Emang kenapa kalau gue dengar sendirian? Hah? Aku mendengar suara pintu dibuka. Ketika aku tengok, pintu itu terbuka perlahan tanpa ada siapapun yang membukanya. Membuat celah kecil antara pintu dan tembok. Aku perhatikan terus dan tiba-tiba muncul wajah seorang perempuan pucat mengintip dari celah pintu. Saya temenin ya. Nightmare Side Ardan Radio. Setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian. Aduh, ini benar nggak sih alamatnya? Ini nih. Ini sih kayaknya nih. Kok rumahnya serem amat ya? Ih, mana gelap lagi. Permisi. Permisi. Ada kiriman, Pak. Iya, sebentar. Sebentar lagi JNE Nightmare Side menemani kamu. Dengerin cerita aku ya. Masuk ke dalam mimpi terburukmu. Pengalaman nyata mereka bertemu dengan hantu. Kejadian ini terjadi 6 tahun lalu. Kisahku ini terjadi sekitar beberapa hari yang lalu. Nightmare Side. Setiap Kamis, malam Jumat, mulai jam 10 malam. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Selamat datang di Nightmare Side Ardan Radio. Seliramu
105,9 FM Ardan Radio. 35 still alive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat ya. Seperti biasa JNE Nightmare Side hadir menemani kamu malam hari ini bersama saya Dimasta dan saya Jeffrey. Ingin ucapin selamat malam insan muda yang baru saja bergabung atau mungkin sudah menunggu dari tadi ya di streaming kita, di website kita, di channel Ardan Radio dan juga sekarang kita live di TikTok Ardan Radio BDG. Mungkin sudah pada tahu ya Bang Jeff kalau sekarang itu Ardan sudah bisa ditonton. Hampir semua programnya itu bisa ditonton insan muda ya. Dan visual streamingnya langsung di website kita bisa. Dan malam hari ini spesial kita juga live di TikTok Ardan Radio BDG dan juga channel Ardan Radio. Jadi ingin ucapin selamat malam buat yang lagi nonton malam hari ini ya. Selamat malam semuanya. Juga ada yang banyak yang datang juga. Sudah ada yang datang juga ke Room 159 buat dengerin langsung ya. Ini menarik nih. Tahu banyak nih yang di Room 159. Iya. Nah ini kesempatan banget nih buat insan muda yang ada di Room 159 yang malam hari ini siapa tahu punya pengalaman ya yang ingin langsung diceritain dan bisa ikut eksis di sini ya. Oh iya. Di live kita itu boleh banget ya, siapa tahu ya nanti ada produser Guntur nih. Siapa tahu kita bisa cari salah satu di antara insan muda yang dengerin di sini, siapa tahu mau sharing langsung sharing ya, pengalaman misterinya, pengalaman spiritualnya, misalnya dia ketemu apa atau apa, ada betul, hal-hal yang menurut dia ini agak aneh nih. Saya kok tiba-tiba tidur di sini, tiba-tiba bangunnya di mana? Iya. Nah kayak gitu boleh banget di-share. Dan insan muda juga yang lagi pada nonton yang juga ingin ikut sharing pengalaman seremnya boleh banget karena kita akan buka segmen Nightmare Side Testi Misteri ya, dimana kita akan bacakan pengalaman-pengalaman seram yang malam hari ini dikirimkan ke nomor WA-nya Ardan ya 0812 201 1059. Nah, langsung di sini nih. Nih di bawah saya banget di sini nih ya. Nah, kirim cerita seram via WhatsApp-nya Ardan Radio. Nah, kebetulan saya pakai satu kaos nih ya. Itu keren banget. Belum launching ya. Tapi kemarinan sempat datang salah satu fans Nightmare Side lah. Datang dia nanya, "Kang, saya mau beli kaos nih," katanya. Merchandise Nightmare Side masih ada nggak katanya gitu ya. Kebetulan sudah sold out ya. Tapi untuk rilisan terbaru ini series terbarunya untuk ini series terbaru. Iya, merch-nya dari. Jadi ini radio. Ini apa ini? Nah, ini kayaknya keren banget ya. Ada di dimensi yang lain lah. Gitu. Nah, kalau kamu ingin juga merch Nightmare Side, nah itu boleh komen-komen dulu nih. Kira-kira kita pengen lihat dulu antusiasnya dari insan muda ini kan. Kalau lagi nonton bisa kelihatan langsung nih. Nah ini saya sebagai model berjalan model langsung di try on nih ya. Nanti kan semakin antusias semakin bagus. Semakin bagus ya. Nanti kita akan rilis lah. Jadi kalau misalnya kamu boleh komen ya. Kalau misalnya wah rilis Kang. Nah, secepatnya nanti kita akan rilis gitu. Boleh di komen-komen dulu ya. Oke. Dan malam hari ini seperti biasa kan ada 3 cerita Bang Jeff ya. Akan kita dengarkan malam hari ini. Dan kebetulan di malam Jumat yang sangat luar biasa ini ya. Itu sejak siang tadi tuh hujan dari tadi turun terus Bang Jeff ya. Berhenti sebentar terus hujan lagi. Iya, ini menambah sebuah aura-aura ya. Aura mistis itu makin kerasa Bang Jeff. Karena katanya kalau lagi hujan makhluk halus berteduh. Iya, karena hujan itu kan penyembuh kan. Penyembuh. Oke. Jadi ya bisa dibilang itu sebuah energi. Beda sama airnya biasa sama air hujan. Kadang orang terkena sihir atau terkena sesuatu itu pasti di pengobatannya udah mandi air hujan salah satunya. Ya, jadi tetesan dari air hujan itu air dari langit kan. Bahkan ada beberapa orang yang mempercayai bahkan pernah melakukan. Jadi tengah malam kalau dia lagi hoki katanya dia naruh ember itu di atas genteng dia tempat yang paling tinggi. Kalau hujan di tengah malam hujan langsung masuk ke embernya, dipakai mandi itu tangannya itu nggak bisa kena, kalau kena yang tajam-tajam tuh nggak tembus. Kayak agak kebal gitu lah ya. Ada beberapa orang coba deh, bener kan?
Ada juga beberapa yang digunakan untuk media terapi. Media Ya, terapi. gangguan seperti itu. Makanya ketika hujan, energi itu nggak berani berkeliaran kemana-mana. Jadi lebih baik dia masuk ke Satu tempat yang memang tidak terkena air hujan. Ada juga mungkin teori yang lain di mana air hujan ini kan berasal dari laut ya, di mana kandungan ada garamnya. garamnya itu cukup tinggi, dan salah satu media untuk penangkalan hal-hal mistis itu salah satunya adalah garam. Betul. Ya kan biasanya kan tebar garam ini, garamnya memang garam laut ya. Nah mungkin itu juga salah satu ketika hujan ada beberapa sosok yang kalau terkena air hujan tuh ya, wah dia mungkin merasa langsung bereaksi seperti itu. Jadi kadang memilih untuk berteduh di tempat yang tidak terkena air hujan. Sudah mulai terasa nggak malam hari ini Insan Muda di rumahnya kayak kok agak beda, hawanya lain gitu. ya, Hawanya kok lain ya, biasanya enggak gitu ya. Ada perasaan overthinking yang terlalu berlebihan kayak gitu, mungkin kok ngerasanya saya kok bete terus nih hari belakangan ini gitu ya, kayak aduh hujan ya. Iya, uring-uring kemana-mana, gitu kan, jadi kayak nah coba ya kamu boleh ceritain ya, siapa tahu ada hal yang pengen kamu sharing. Sekali lagi ya via WA-nya Arden 0812 201 1059 ya, langsung di nomor yang akan disematkan di sini, boleh dikeluarin lagi, siapa tahu belum ke save ya, di save dulu nomornya, langsung nanti kirimin pengalaman seram. Kalau mau kirim video atau foto boleh Bu Jep? Boleh banget. Nah Insan Muda kalau misalnya mau, ini ada sesi terawangan juga sih sebenarnya. Jadi Insan Muda tinggal kirimkan foto atau video lokasi, ya bisa rumah, bisa tempat kerja, bisa tempat usaha juga, atau apapun itu, bisa lahan kosong. Teman-teman foto terus kirimkan ke WhatsApp 0812 201 1059, terus sertai namanya siapa, lokasinya di mana, hal apa yang sudah terjadi yang membuat Insan Muda ini penasaran pengen kirim karena ada apa. Boleh. Kita cek tuh di dalam foto itu ada apa. Kalau memang ada sesuatu, kita akan sampaikan apa adanya. Kalau nggak ada ya emang nggak. Kalau nggak ada ya nggak ada ya. Oh iya, kalau kamu juga ingin ceritanya dikirimkannya langsung, bentuknya video juga boleh. Siapa tahu kamu pengen eksis juga nih ya, nampang di live kita gitu yang udah berapa? Udah ribuan ya, lumayan ya. Terima kasih banyak. Jadi pengen, wah eksis saya pengen nampang dong. Nah boleh kirimnya video ya, sambil cerita gitu juga boleh ya. Halo Kang Dimas, Kang Jeff nih, saya mau cerita pengalaman nih. Nah kebetulan saya lagi ada di lokasinya misalnya kayak gitu. Itu real banget itu. Real banget ya, real time gitu boleh. Terus kalau Insan Muda punya video-video yang gak sengaja nih ketangkap kamera sosok kuntilanak lewat tapi penasaran ini bener gak? Efek bayangan kah atau asap atau segala macam? Kirim aja langsung. Nanti kita bedah bareng-bareng. Ya, di sesi selanjutnya Network Test Mystery kita akan bacakan, kita akan sharing juga ya, dan mungkin juga ada cerita-cerita yang akan kita sampaikan selanjutnya. Tapi sekarang kita dengerin dulu cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Site malam hari ini ya. Kirim cerita seram ke Nightmare Site, kirim paket barang via JNE. Cepat sampainya, bisa dilacak pengirimannya, dokumen apapun, barang-barang segala macam paket bisa kamu kirimkan via JNE Connecting Happiness. Selamat mendengarkan dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Namaku Raka.
Saat itu, aku ikut dengan ayahku untuk mengecek lokasi pembangunan proyek yang ayahku jalankan. Aku kurang begitu tahu daerahnya di mana, namun yang jelas sedikit keluar dari kota Bandung. Saat itu kami berangkat sekitar jam 12 siang. Kami sempat berhenti untuk makan siang. Dan kurang lebih sekitar jam 3 sore kami sampai di lokasi. Ketika itu ayah langsung bertemu dengan timnya dan sepertinya mulai mengukur-ngukur tempat yang akan dijadikan proyeknya nanti. Tempatnya sebenarnya seperti lahan yang cukup luas, namun memang masih rimbun dengan ilalang dan juga ada pepohonan yang lumayan besar-besar. Tak jauh dari sana aku melihat ada satu bangunan yang terbengkalai. Dari bentuknya sepertinya itu peninggalan zaman Belanda dulu. Selagi ayah dan timnya mengobrol, aku berjalan-jalan melihat-lihat lokasi. Saat itu kondisi cukup ramai dengan pegawai-pegawai yang sudah mulai memasang penanda untuk pembangunan nanti. Ada rasa penasaran saat itu ke bangunan terbengkalai yang ada di sana. Aku berjalan menuju ke bangunan kosong itu. Bentuknya sih seperti benteng ya. Ketika masuk ke dalam, ada beberapa orang di sana yang mungkin masih bekerja dari kantor ayahku, yang sedang melihat-lihat dan mengobrol. Sepertinya mereka akan coba untuk memperbaiki beberapa kerusakan yang ada di bangunan itu. Terbengkalai sih, tapi karena masih peninggalan zaman Belanda, mereka sepertinya akan memanfaatkannya. Makin masuk ke dalam, dari lorong ini terlihat beberapa ruangan di sana. Ada satu ruangan dengan pintu yang sudah tidak ada. Namun aku bisa lihat sepertinya dulu itu pintu besi. Karena aku lihat ada engsel yang masih menempel di dinding. Ruangannya tidak terlalu besar. Ya, mungkin ukuran 2x2 meter. Sangat pengap. Hanya ada satu ventilasi yang ada di tembok
Dan itu pun posisinya agak atas, membuat ruangan ini sangat pengap. Dan rasanya aku mencium bau-bau tak sedap, seperti bau, entahlah, bau anyir. Dan ketika itu, entah kenapa, aku merasa pusing sehingga aku langsung keluar dari ruangan itu. Lanjut aku berjalan keluar dari bangunan terbengkalai itu dan menuju ke arah ayahku yang sepertinya dia sudah selesai mengobrol dengan teman-temannya. Singkat cerita, jam 5:30 sore kami pulang ke Bandung. Entah kenapa rasa pusing di kepalaku ini rasanya tidak hilang. Aku sempat bilang pada ayahku, kepalaku pusing. Ayah hanya menanggapi mungkin aku masuk angin dan memintaku untuk tidur saja. Nanti kalau sudah sampai dibangunin katanya. Aku pun pejamkan mata, mencoba untuk terlelap. Ketika mataku terpejam, kepalaku rasanya terus berputar. Gila, ini pusing banget, kenapa ya? Aku mencari-cari posisi agar aku bisa terlelap. Aku miringkan badanku. Tetap saja tidak bisa. Melihat aku yang tidak karuan, ayah menyuruhku untuk ke kursi belakang agar bisa tiduran selonjoran. Aku pun mulai pindah dari kursiku menuju ke kursi belakang. Aku merebahkan badan sedikit terlentang dengan kaki agak menekuk. Kutarik nafas dan mencoba untuk tidur. Sampai sepertinya aku bermimpi. Di mimpi itu aku berada di lokasi yang tadi, namun ada yang berbeda. Bangunan terbengkalai itu terlihat lebih bagus. Dan aku pun melihat ramai orang di sana. Banyak laki-laki memakai baju kemeja putih lusuh. Ada juga yang tidak memakai baju, seperti sedang mengangkut-ngangkut sesuatu. Di mimpiku itu aku melihat ada tentara-tentara Belanda juga di sana. Aku seperti melihat kejadian saat masa penjajahan. Samar terdengar suara teriakan orang-orang Belanda yang marah
dan menunjuk-nunjuk ke arah orang pribumi yang sedang bekerja. Saat itu kondisiku seperti melayang melihat semua kejadian itu. Aku pun melihat ada orang yang disiksa, dipukuli oleh ujung senapan laras panjang tentara Belanda, hingga terdengar suara teriakan kesakitan dan minta ampun. Sampai aku merasa ada yang menarik kakiku saat itu, membuatku terjatuh ke tanah, dan ketika itu kulihat, astaga, entah itu apa, tapi kulihat sebuah bayangan seperti asap berwarna hitam, namun membentuk kepala, tangan, kini memegangi kakiku. Sosoknya bergerak-gerak seperti asap, berwarna hitam gelap, dan terdengar suara raungan yang memekakkan telingaku. Aku coba berteriak-teriak, namun rasanya lidahku keluh dan tak bisa terucap apapun. Sampai aku merasa ada yang menepuk bahuku dan aku masih berada di atas kursi mobil jok belakang. Ayah menepukku. Katanya aku ngelindur. Begitu bangun, kepalaku makin sakit. Ketika aku sadar dan terbangun saat itu, aku sudah dekat dengan rumah. Tak lama kami pun sampai. Ketika itu sudah jam 8 malam. Aku membopong badanku yang masih sakit kepala saat itu. Begitu sampai kamar, aku langsung merebahkan badanku. Mataku terpejam dan kepalaku rasanya terus berputar. Sakit kepala ini belum pernah aku rasakan sebelumnya. Sakit sekali. Sampai aku merasakan ada yang memegang pergelangan kakiku. Mungkin itu ayah atau ibu. Aku paksakan membuka mataku dan melihatnya. Dan ketika ku lihat, astaga, Tuhan, siapa itu? Aku melihat satu sosok yang memegang kakiku. Seorang lelaki
dengan badan yang kurus kering dan penuh luka. Wajahnya terlihat kesakitan dan setengah bagian kepalanya hilang, tidak ada. Terlihat seperti luka menganga dan jeroan kepalanya pun terlihat hingga melumuri wajahnya. Matanya melihat ke arahku dan mulai terdengar suara parau yang terus-menerus sambil memegang pergelangan kakiku. Dia berkata, "Tulungan, tulungan, nyeri, kudu kumaha." Dia terus meminta tolong dengan setengah kepalanya yang hancur itu. Aku tak bisa bergerak. Sosok itu terlalu jelas terlihat olehku, seperti sosok pegawai yang disiksa oleh Belanda yang aku lihat di mimpiku tadi. Dia terus meraung meminta tolong. "Nyeri, tolong." Aku coba meronta-ronta, menendang-nendangkan kakiku, hingga akhirnya rasanya cengkeramannya lepas dan aku langsung berlari keluar dari kamar. Dan saat itu juga aku berpapasan dengan ayah. Ayah coba menenangkanku yang melihatku sangat ketakutan. Suasana rumah kini menjadi ramai karena aku terlihat histeris. Dan kebetulan saat itu di rumahku ada omku yang bisa membersihkan hal-hal negatif. Ketika itu om langsung membersihkanku. Sepertinya ada yang ikut dan menempel padaku. Setelah dibersihkan, entah sugesti atau apa, rasa sakit kepalaku hilang seketika itu. Om bilang sosoknya ikut dari lokasi pembangunan yang akan ayahku bikin. Sepertinya saat itu banyak korban di sana ketika masa penjajahan, dan salah satunya ikut menempel padaku. Rasa sakit kepalaku benar-benar hilang ketika sudah dibersihkan oleh omku itu. Mungkin sosok itu ada di ruangan yang aku masuki di bangunan terbengkalai itu. Entah mungkin dulunya penjara atau apa, dan mungkin juga sosok itu berakhir di tempat itu.
Namaku Bunga. Kejadian ini terjadi ketika aku sekolah dulu. Ketika aku masuk ekskul pramuka di sekolah. Saat itu, aku ditugaskan untuk menjadi sekretaris. Kebetulan, saat itu sekolahku akan mengadakan acara camp di sekolah. Dan tim pramuka ditugaskan untuk menjadi panitianya. Rapat pun hampir kamu lakukan setiap harinya. Sampai sehari sebelum acara, kami pun melakukan gladi resik dan juga briefing. Semua panitia berkumpul termasuk aku. Setelah itu, satu persatu pun pulang. Hanya tinggallah tersisa 3 orang di sekre. Ada aku, Naila, dan Nanisa. Yang masih sibuk membersihkan sekre. Sampai Naila temanku mengusulkan untuk menginap di sekolah saja. Tanggung katanya, kalau harus pulang dulu. Aku termenung sejenak dan mengiyakan. Iya deh, boleh juga. Kita nginep aja ya. Lagian besok kan harus pagi banget kita persiapan. Kalau sampai telat dateng, atau takut-takut ntar di jalan macet atau gimana, bener gak? Kataku semangat. Akhirnya temanku yang lain pun mengiyakan. Bahkan Naila dengan semangat akan membawa laptopnya agar bisa menonton film. Setelah itu kami pun pulang dulu ke rumah. Membawa segala persiapan untuk menginap. Sekitar jam 5, kami semua kembali ke sekolah. Sesampainya di sekolah, kami membereskan kembali sekre yang sempat tertunda tadi. Dan menyiapkan tempat untuk kami tidur. Sekre ekskul ini berada saling berdampingan dengan ekskul lainnya. Dekat dengan sebuah kelas di ujungnya dan juga ruang kesenian. Barulah sekitar habis isya, kami berkumpul di sekre dan mulai menonton film. Hingga waktu pun tak terasa. Kulihat jam menunjukkan pukul 11 malam. Ketika itu, Nanisa ingin tidur duluan. Dia bilang mau istirahat dan tidak begadang karena mau menghemat energi untuk besok. Begitu ucapnya sambil mengambil posisi tidur. Suasana di sekolah saat itu benar-benar sepi. Sampai suara motor yang melintas di jalan pun terdengar. Di sana hanya kami bertiga yang menginap. Dan ada penjaga sekolah juga. Tapi berada jauh di pos depan sana. Di tengah keheningan itu, tinggal aku berdua dengan Naila yang belum tidur. Kami melanjutkan menonton TV sambil mengobrol dan juga bercerita-cerita. Singkat cerita, ketika tersadar, jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kami berdua masih menonton sampai aku dan Naila terdiam.
Itu siapa? Gak mungkin kan penjaga sekolah masuk ke ruang kelas malam-malam gini. Lagian semua pintu kelas kan udah dikunci. Pasti kedengaran suara orang jalan atau buka kunci kan? Kataku berbisik. Naila langsung mematikan laptop dan kami pun menyudahi tontonan malam itu. Karena kami sadar bahwa yang membuka pintu ruang kelas itu bukanlah manusia, tapi hantu. Aku pun terdiam dan mencoba untuk tidur. Hingga beberapa menit kemudian, astaga, terdengar suara sebuah alat musik gamelan berbunyi. Berasal dari ruang kesenian yang tak jauh dari ruang sekre kami. Aku pun hanya bisa terdiam. Bahkan untuk bertanya suara apa itu saja, aku tak berani. Sampai... Ya Tuhan! Aku sempat tersentak kaget ketika terdengar suara hentakan yang sangat keras dari atap sekre. Seperti seseorang melempar sesuatu ke arah atap ruangan ini. Namun sangatlah keras. Kami pun menjadi sangat terjaga. Jantungku berdegup kencang kali ini. Rasa takut pun muncul. Sampai... Astaga! Nanisa yang sejak tadi tidur, kini tiba-tiba bangun dari tidurnya dan bangkit duduk setengah tidur. Matanya masih terpejam. Aku dan Naila pun kaget ketika tiba-tiba Nanisa berbicara sesuatu, seperti mengobrol dengan seseorang dan tertawa sendiri. Padahal tidak ada siapa-siapa lagi di ruang itu. Hanya kami bertiga. Dan tiba-tiba tubuhnya pun terjatuh. Lalu Nanisa kembali tertidur. Aku dan Naila semakin terdiam ketakutan. Kami mencoba melupakan kejadian itu. Sampai Naila memintaku untuk mengantarnya ke toilet terlebih dahulu sebelum mencoba untuk tidur. Karena ia ingin buang air kecil. Kami pun bergegas menuju ke kamar mandi. Naila pun segera masuk ke salah satu bilik di kamar mandi itu. Sedangkan aku menunggunya di luar. Suasana malam itu benar-benar sepi. Baru beberapa saat ketika aku menunggu, samar terdengar suara tangisan perempuan. Panik, aku langsung memanggil Naila. Nay, Nay, cepetan Nay. Namun, entah kenapa, Naila tidak membalas ucapanku. Seakan dia tidak mendengarkanku. Nay, Nay, buka Nay, buka. Naila tidak membuka pintunya. Dan suara tangisan itu kini terdengar sangat jelas.
Terdengar jelas dari arah belakangku. Dan tiba-tiba ada yang mengelus rambutku dari belakang. Tubuhku seakan tidak bisa bergerak. Kakiku lemas. Aku mencoba mengumpulkan semua tenagaku. Mulai terasa jari jemari yang mengelus-ngelus rambutku dari belakang. Perlahan aku berbalik dan menengok. Dan tepat di belakangku kini berdiri sesosok perempuan yang sangat menyeramkan. Dia menatap tajam ke arahku sambil tertawa cekikikan. Aku hanya bisa berteriak ketakutan sampai aku pun tak ingat apa-apa lagi. Ketika tersadar, kulihat aku sudah berada di dalam sekre. Di sana ada Naila dan juga Nanisa yang mencoba menyadarkanku. Katanya, aku kesurupan ketika berada di depan toilet. Keesokan harinya, kami menceritakan apa yang kami alami pada kakak kelas. Sampai kami pun mendapat cerita. Katanya, dulu sebelum menjadi ruangan ekskul, ruang sekre tempat kami tidur semalam itu adalah sumur. Akhirnya, sumur itu ditutup dan dibuatlah sekre di sana. Dan daerah sekitar sumur itu kini cukup menakutkan. Dia berkata, kalau akan mengajar, kadang terlihat sosok perempuan sedang duduk di sekre atau di ruang kesenian. Dan satu tempat yang juga dibilang seram adalah kamar mandi. Dan itu sudah aku dan teman-temanku buktikan. Namun, siapakah perempuan ini? Apakah ada hubungannya dengan sumur yang ditutup itu? Akan tetapi, aku tidak terlalu jauh memikirkannya. .9 FM Ardan Radio 35 Still Alive. Ya, kembali lagi masih di JNE Nightmare Side, Insan Muda dan dua cerita. Baru saja kamu dengarkan malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi dan pastinya pengalaman-pengalaman seram kamu yang akan kita bacakan ya. Dan kita masih live streaming, siaran radio masa kini bisa ditonton cuma di Ardan. Kita masih live stream di website kita di channel Ardan Radio juga. Selamat malam, dan juga live TikTok kita di Ardan Radio BDG Insan Muda ya. Dan pastinya untuk kirim cerita seram sudah pasti ke Nightmare Side, tapi untuk paket dan barang kemana Bang Jan? Udah pasti ke JNE dong. JNE Connecting Happiness ya, sudah puluhan tahun menemani Insan Muda di jasa ekspedisi atau pengiriman barang ya. Dan ngomongin ekspedisi, saya juga jadi cukup kangen ya dengan Nightmare Side ekspedisi ini. Sudah lama kita ya. Udah menelusuri tempat-tempat kayak gitu ya. Hampir setahun, 2 tahun. Iya mungkin hampir ya. Jadi siapa tahu nanti di awal tahun ya kita sudah mulai lagi. Jadi kalau kamu punya rekomendasi tempat juga
Boleh ya. Yang angker, yang aman untuk kita syuting di situ. Iya, boleh banget ya, langsung aja untuk kirimin rekomendasi tempat, atau mungkin kamu pengen kirim cerita dibacakan ala Nightmare Site ya. Seperti 2 cerita tadi, boleh kamu kirim via email kita ke nms@ardanradio.com. Nah, ini langsung disematkan di bawah ini untuk kirim-kirim ceritanya ya. Email nms@ardanradio.com. Dan sekali lagi ini kalau misalnya Insan Muda yang lagi pada nonton bisa lihat nih baju yang saya pakai nih ya. Nah, ini memang belum dirilis ya, di merchandise dari Nightmare Site. Nanti kalau banyak yang pengen, nah kita akan rilis. Jadi boleh tulis di komen ya, mau gitu. Ketik angka 1 kalau mau. Boleh. Jadi berapa banyak tuh? Iya, nanti kita akan rilis dan fans setia Nightmare Site itu bisa punya t-shirt Nightmare Site yang memang. Terus kalau kita misalnya ada meet and share Nightmare di suatu wilayah, pakai kaosnya. Betul. Gathering bareng. Iya, kita juga bisa datengin tempat kamu kok, langsung siaran dari situ juga boleh Insan Muda ya. Kalau kamu punya rekomendasi nih, Kang dengerin bareng yuk di tempat lokasi saya. Biasanya tuh Karang Taruna tuh penggeraknya. Iya, boleh tuh. Misalnya ada satu wilayah Karang Taruna aktif, terus mau Nightmare siaran di sana, bisa terus banget. langsung meet and share sama masyarakat situ, bisa nggak? Bisa banget. Waktu itu kita pernah di daerah Batu Nunggal ya, kalau saya pernah Ujung Berung ya, Cilengkrang, dari situ juga pernah. Jadi kita tunggu lagi ya Insan Muda ya. Ada yang nanya pernah Kang? Apa tuh? Ini tuh kalau ngundang Nightmare untuk siaran tempat kami itu berapa biayanya? Aduh, tanpa biaya guys, gratis. Kamu tinggal urusin aja perizinan semuanya, kita tinggal datang dan kita sharing-sharing di situ ya. Gitu. Oke, ngomongin sharing, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Ini mungkin yang udah ngirimin cerita atau ngirimin foto udah nggak sabar nih ya. Jadi kamu juga yang lagi menyimak itu boleh ikut berkomentar juga ya Insan Muda ya. Karena sekarang waktunya kita masuk ke segmen selanjutnya. Selamat datang di Nightmare Site Testi Misteri ya, di mana kita akan bacakan pengalaman-pengalaman seram yang sudah masuk ke tim Nightmare Site dan pastinya masih bareng di Master. Dan saya Jeffrey. Dan kamu juga bisa nonton secara live ya setiap malam Jumat dari jam 10 sampai jam 12 malam untuk Nightmare Site ini di website Ardan Radio, di channel Ardan Radio, dan juga live di TikTok Ardan Radio BDG. Jadi pastikan ya kamu udah follow, udah subscribe juga, ya, share, likes, komen ya. Ini boleh juga di repost untuk postingan-postingannya jika kamu suka Insan Muda ya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke cerita pertama di Nightmare Site Testi Misteri. Ini dia. Oke, ini waktu masih ngampus katanya ceritanya. Oke. Namanya siapa? Di bawah. Bagus di Setiabudi, katanya sering nongkrong Bang Jeff ya, di kampus sampai tengah malam. Basecamp kampusnya itu ada di lantai 3 di kampus. Tepatnya tuh di studio musiknya katanya. Ini pengalaman seremnya nih, waktu malam Jumat pas lagi asik nongkrong di luar studio, saya sama teman-teman saya dengar ada suara musik gamelan di dalam studio. Padahal di studio tuh nggak ada alat musik gamelan. Pas dilihat rame-rame ke dalam studio itu suaranya hilang. Gak lama dari itu salah satu teman saya kesurupan kayak penari. Makasih kalau udah dibacain Bagus di Setiabudi. Apakah kampusnya juga daerah Setiabudi? Bagus. Sepertinya tidak asing. Betul. Iya. Nah, banyak ini yang menarik dari ceritanya Bagus adalah suara gamelan itu banyak. Gamelan ini kadang juga tidak hanya terdengar di satu tempat yang mungkin nggak seharusnya gitu ya. Kayak misalnya di gunung pernah dengar kayak ada suara gamelan, kayak tadi kasusnya di kampusnya yang memang kayaknya agak ganjil gitu kalau ada suara gamelan. Termasuk di Ardan Radio juga pernah Bang Ja. Pernah ya. Pernah waktu itu beres siaran Nightmare Site, cuman di area Ardan aja di speakernya tuh kedengeran suara gamelan gitu. Nah itu sebenarnya apa tuh kalau misalnya suara gamelan itu biasanya sosok apa atau mungkin kenapa bisa terdengar seperti itu Bang? Ya,
Jadi untuk khususnya wilayah Jawa Kang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, unsur gamelan itu menjadi sebuah ciri tempat yang memang tidak terpisahkan dari zaman-zaman dulu tuh Kang. Mau apapun aktivitasnya, hajatan kecil, hajatan besar, pasti ada gamelan. Dan gamelan itu tuh seperti ini versi saya ya, mereka itu misalnya kalau satu tempat nih ada gamelan, contohnya kayak rumah kepala desa, di rumahnya itu disediakan gamelan untuk hiburan rakyat. Nah, unsur mistis dan klinik pasti ada, dari besinya, dari kuningannya, dan segala macam, dari proses pembuatannya dan segala macam. Nah, ketika alat itu ditaruh di satu tempat, ya, maka energi itu akan terus masuk sampai bawah kan. Jarang alat gamelan itu dipindahin. Kecuali kalau sudah nggak dipakai lagi taruh di gudang. Nah, kadang ketika tempat itu dipisahkan atau sudah nggak ada lagi gamelannya, masih sering kebunyi gitu. Itu seperti mengulang energi itu. Nah, ini kan berbicara sesuatu yang memang ada energi yang memainkan. Seperti kita mendengar suara-suara yang pernah dilakukan zaman-zaman dulu. Mungkin istilahnya itu hodamnya lah. Dan kalau titik-titik tertentu kita nggak tahu ya dulunya itu apa. Kayak contohnya kampusnya dulu seperti apa. Apakah tempat rumah adat ataukah dulu tempat pentas gamelan yang sering dilakukan pada zamannya gitu seperti itu ya. Jadi dia ada energi yang tertanam di sana ya. Nah, ini saya pernah ngobrol sama salah satu ini di Yogyakarta, gamelan juga kayak itu kan, sama Degung segala. Mungkin namanya beda kali ya, tapi gamelan lah, gamelan. Ketika mereka menentukan posisi ini di sinilah tempatnya taruh Degung segala macam, itu ada yang ditaruh kan. Nah, jadi apa tujuannya biar karismanya keluar, bersatu antara alam dengan yang ada di situ gitu. Energinya ya, kita bicara energinya. Nah, kadang udah lewat masa waktu segala macam, ini masih terus kedengeran gitu. Bahkan dengarnya nggak satu dua orang seperti tadi Bagus. Bagus tadi Setia Budi. Tiba-tiba di ruangan studio musiknya. Nah, bisa jadi zaman-zaman sebelum ada bangunan itu ada sesuatu di situ. Dan titik seperti ini tuh banyak. Khususnya di Bandung tuh banyak ya. Saya pernah dengar juga waktu di Padasuka waktu lagi kita syuting. Saya dengar gamelan saya. Iya. Sepertinya ada sesuatu. Nah, ini bisa diisyaratkan atau disamakan seperti ada hajatan di sana. Memang berbeda alam ya, beda alam. Dan mungkin tadi kalau sampai ya faktornya mungkin kalau ada gamelan pasti juga ada penari. Ada penari dan segala ya, macam. Ya, itu udah satu paket. Udah satu paket. Makanya bagi seniman atau orang yang memegang teguh kebudayaan itu tuh, wah saya apresiasi banget. Iya. Karena di tengah modernisasi yang seperti ini, modern lah ya, di mana digital semuanya, mereka tetap mempertahankan unsur tradisionalnya seperti apa yang sudah diwariskan leluhurnya. Nah, ini kan seperti menjadi satu tali etrik namanya kan, yang tidak terpisahkan antara leluhur sampai ke bawah. Nah, terkadang pada hari-hari tertentu yang menurut kita hari biasa, tapi menurut mereka itu hari yang tidak biasa. Itu keluar suaranya, energi itu ya. Iya, seperti itu. Iya, ya. Semoga cukup menjelaskan ya, bagus ya. Ini dia pengalaman selanjutnya di Natversa Testi Misteri. Min Ardan, kenalin. Aku Baim dari Bale. Halo Baim. Mau cerita dikit. Jadi kejadiannya udah lama. Ada saudara aku yang tinggal di rumah yang biasa dibilang udah nggak dipakai beberapa tahun rumahnya ya. Dan memang suka ada sosok pocong atau kun-kun. Jadi ceritanya dia pulang jualan. Pas pulang melihat pocong itu udah 3 kali. Sampai kakak saya dan saudara saya itu diteror di mimpi. Kemarin juga dia baru lihat lagi pocong. Tinggi banget pocong itu katanya. Di rumahnya sudah lama gak dipakai. Ada penampakan pocong. Mungkin sudah lama gak dihuni kali ya.
Iya ya, kalau memang satu bangunan aja tuh kalau nggak salah kamar aja ya, seminggu nggak kita isi itu udah ada orang, udah beda bukan itu. orang ya, tapi dalam tanda kutip ada yang ngisi di situ ya. Iya, makanya kalau pergi ke luar kota itu, kalau dalam jangka waktu lama tempat tidur terutama ya, itu dibalikin dibalikin atau dikeatasin gitu. Kadang kalau ada di situ ya pulang terus tidur pasti ada perep tuh biasanya. Iya. Panas ketika tidur tiba-tiba panas. Iya, ada yang tidur di situ ya. Iya. Informasi seperti itu banyak banget loh. Banyak banget itu. Kan saya sebulan nggak dihuni rumah jadi kayak enakan. Ya iyalah. Iya pasti ya. Dia seminggu 3 hari aja. Kalau kita tinggal di suatu tempat atau wilayah yang tidak peduli dengan hal itu ya normal aja. Tapi ini udah mengakar cerita ini bahwa ketika suatu tempat tidak dihuni dalam waktu lebih dari 7 hari, maka akan ada sesuatu di situ. Ada sesuatu. Nah, kita meyakini itu. Dan itu pasti jadi ada ya. Dia. Oke. Saya pun sama di rumah Kang. Di rumah juga ya. Tinggal seminggu lah mungkin, pernah kan bareng-bareng. Seminggu lebih dikit lah. Pas pulang tuh, waduh. Ngerasanya udah beda. Udah beda, iya. Si yang kecil pun ngerasa, itu kayak ada orang. Iya pasti ya. Apalagi emang kosongnya tuh nggak ada orang sama sekali gitu ya. Kan biasanya kita tinggalin tapi masih ada kayak pembantu gitu misalnya ya, atau keluarga yang di situ ya, itu kayaknya masih aman-aman aja. Oke, selanjutnya ini dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Dimas, aku mau cerita. Tahun 2013 aku pulang dari Jakarta, dari jalan menuju jalan tol kilometer 86 lah kira-kira. Itu tiba-tiba mobil yang ditumpangin itu bareng teman-teman itu ngedadak kayak nabrak sesuatu. Teman pada tidur semua, cuma aku yang masih melek. Tiba-tiba aku lihat sosok tinggi hitam berbulu. Pokoknya aku sampai sekarang itu trauma banget deh. Hatur nuhun, cuma itu cerita dari aku. Nama aku Teh Tini dari Jalan Margasari terusan Ciwastra. Terima kasih ya Teh Tini sudah mengirimkan, dan ini kalau nonton boleh di komen ya. Nah, jalan tol itu juga banyak banget cerita-cerita banyak. Kilometer 86 apalagi. 86, 97 kayak gitu ya. Iya. Konon banyak mitos-mitos yang beredar katanya membelah bukit, ya kan, dan di situ ada gunung yang memang ada kerajaannya. Gunung Hijau. Gunung Hijau ya kalau nggak salah, dia ada kerajaan. Sama ada satu yang kalau nggak salah tuh dia di bawah jembatan. Di bawah jembatan. Bukan di bawah jembatan. Jadi ada satu tempat yang memang di situ di tol itu juga dikasih kayak patung kepala harimau. Nah, saya pernah pulang dari Semarang. Dari Semarang keluar Cikampek kan ya, terus mau menuju ke Bandung. Nah, pas mau mendekati itu, supir tiba-tiba pelan. Kenapa Pak? Ngantuk. Langsung 3 kali. Jalan aja. Ini menghargai aja Mas, maaf ya. Karena di situ tuh diceritain. Itu ada tempat batu yang tidak bisa dipindahin. Nah, untuk nutupin biar lebih ke estetik ya, dia bangun ada patung kepala harimau. Pernah lihat gak? Iya, kayaknya pernah lihat. Patung harimau itu. Nah, itu kalau arah pulang kayaknya. Sopir kalau dari Jawa itu pasti seperti itu melakukannya, karena sebagai bentuk penghargaan menurut dia, biar nggak ada apa-apa di jalannya. Itu ada juga di jalur Jakarta Bandung itu. Iya. Nah, terus yang menarik itu gini ya, nabrak sesuatu nggak ada wujudnya. Nggak ada wujudnya. Dan ini tuh nggak 1-2 orang, sering banget. Dan itu mungkin kejadiannya nggak hanya di jalan tol ya. Mungkin di jalan biasa juga bisa terjadi. Itu nggak ada apa-apa. Apa sih? Sampai dia berhenti nggak ada apa-apa. Mobil pun nggak penyok. Nggak rusak. Iya. Saya pernah nanya Kang ini Kang. Tapi jawabannya menurut saya ya, kalau kita masukin ke logika kita, masukin ke hal-hal yang berbau agama nggak akan mungkin. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi spiritual mungkin aja. Jadi gini jawabannya. Ini saya dapat dari orang juga, sharing diskusi. Ketika kita menabrak sesuatu kencang gitu ya, tapi tidak mengakibatkan kerusakan pada mobil. Kemudian kita berhenti terus ngeliat ada yang melintas hitam. Nah, katanya gini, Mas Jeff, ketika kita ngelihat hantu, bisa ngelihat seperti wujud manusia, artinya dia makhluk halus atau bukan? Itu aja. Bukan dong. Padat kan? Padat. Artinya bisa dipukul nggak? Bisa.
Nah, terus merujuk pada ada beberapa, ini keagama nih, sahabat Nabi yang mencekik leher setan. Ini gak cerita? Bahkan ada yang memukul. Bahkan ada yang ngeluar pedang mau ditebas. Artinya itu makhluk halus atau bukan? Ketika dia udah seperti itu. Ketika sudah mau wujud, padat. Artinya udah padat kan. Udah dia membentuk satu sosok yang sempurna gitu, bisa dilihat sama manusia. Halus atau bukan? Pasti bukan kan? Kalau halus gak kelihatan. Kelihatan, iya. Nah, itu bisa ketabrak katanya. Iya, seperti tadi. Terus dia ngeliat tinggi besar ya. Itu tadi kan. Nah, tapi walaupun ditabrak sama mobil, itu tidak membuat kerusakan mobil kan? Iya. Beda. Mungkin dia pun. Nah, saya masukkan ke pikiran saya, benar juga ya. Kalau saya ngelihat wujud ya berarti bukan makhluk halus dong. Iya, makhluk padat. Makhluk padat. Kalau halus nggak bisa kelihatan. Nggak bisa kelihatan. Nah, itu kan. Jadi itu yang saya dapat beberapa masa yang lalu ketika sharing-sharing ini. Kok bisa sih? Iya. Akhirnya dikasih sebuah jawaban yang sampai sekarang saya pakai sebagai jawaban lah atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke. Kamu juga kalau misalnya punya pengalaman yang berhubungan kayak lagi di jalan, kayak gelindas sesuatu nggak ada wujud dan lain-lain gitu, atau mungkin lihat sekelebat apa di jalan, itu boleh tulis di komen juga ya. Oke, sebenarnya sekarang kita masuk dulu ke cerita ketiga ya, masih barengan sama JNE juga di JNE Nightmare malam hari ini sampai jam 12. Ada satu cerita terakhir akan kita dengarkan malam hari ini, pastinya masih ngasih tahu kamu jangan dengerin sendirian atau jangan nonton karena kita lagi live ya, streaming di website di channel Ardan dan live TikTok Ardan Radio BDG. Selamat mendengar atau menonton, dan ingat jangan dengerin atau nonton Nightmare ini sendirian. Kejadian ini terjadi di tahun lalu. Saat itu, aku dan beberapa rekan kerjaku mendapat sebuah proyek untuk mendekorasi satu tempat yang akan dijadikan sebuah tempat makan. Namaku Maul. Aku bekerja sebagai desain interior bersama timku. Biasanya kami mendapat orderan untuk mendesain satu ruangan atau bahkan satu bangunan dengan konsep tertentu. Ketika itu, klien kami meminta kami untuk mendesain kafenya. Tempatnya memang tidak terlalu besar, jadi bagaimana caranya tetap estetik dan menarik untuk pengunjung
Ya minimal sekedar nongkrong atau foto-foto di sana. Selama proses pembangunan, tim kami ikut serta di sana untuk mengukur dan juga melayout desain untuk mendapatkan approval dari klien. Sampai hari itu kami meeting cukup panjang. Kurang lebih jam 9 malam kami masih berada di tempat itu. Di tengah meeting, aku pergi keluar sebentar ke halaman belakang dari bangunan ini untuk sekedar mencari inspirasi. Siapa tahu ada ide tambahan sebelum akhirnya desain kami kirim. Pada dasarnya, tempat ini adalah sebuah rumah tinggal, bukan peninggalan zaman Belanda, tapi memang secara desain ya cukup tua lah. Klien kami sudah merenovasi beberapa titik sehingga rasanya konsep yang akan kami tawarkan akan cocok. Di halaman belakang ketika itu aku lihat ada satu pohon yang sepertinya harus ditebang. Aku mengajak teman-temanku untuk ke halaman belakang. Aku menunjuk pohon itu yang kurasa itu pohon mangga, entahlah. Tapi yang jelas pohonnya cukup tinggi dan rimbun, dan sepertinya sudah tidak berbuah. Guys, ini kayaknya pohon yang ini harus ditebang aja gak sih? Dihilangin. Soalnya kalau ini gak ada, di pojok ini bisa kita manfaatin nih. Mungkin kayak bikin area buat akustikan stage kecil gitu, kayaknya cocok tuh. Nanti kasih lampu dari situ gitu kan. Gimana guys? Mendengar perkataanku, temanku pun mulai berpikir, iya juga katanya. Pohonnya kurang estetik, jadi rasanya harus ditebang. Singkat cerita, desain pun kami kirimkan ke klien. Dan syukurlah, mereka suka dan setuju. Tim kami mulai mempersiapkannya. Ada yang mulai beli ini itu, ada yang juga sudah mulai membereskan beberapa pekerjaan yang lainnya. Dan aku saat itu kebagian untuk membereskan pohon di halaman belakang. Ketika itu, aku meminta tukang bangunan yang sedang merenovasi untuk memotong pohon itu. Tapi mereka bilang tidak bisa, karena mungkin bukan keahliannya. Siapa ya yang bisa? Akhirnya aku coba menghubungi saudaraku. Siapa tahu dia punya orang yang bisa jadi tukang untuk memotong pohon seperti ini. Setelah aku hubungi,
Akhirnya aku menemukannya. Rencananya besok pohon itu akan ditebang. Malam pun berlalu. Aku sampai di kosan dan bersiap untuk istirahat. Meski cuma ngecek, datang dan menunggu, rasanya lumayan melelahkan. Dan aku merasa agak demam juga. Tapi saat itu aku tidak bisa tidur. Seperti ada sesuatu yang mengganjal. Apa ya? Kayak ada yang lupa deh. Aku coba cek di grup untuk checklist dan lain-lain. Siapa tahu ada yang kelewat atau apapun itu. Tapi sepertinya tidak ada. Semuanya sudah disiapkan. Lalu ini perasaan mengganjal apa ya? Sudahlah. Aku pun berusaha untuk tidur. Entah berapa jam kemudian, aku merasakan sesuatu. Hingga membuatku terbangun saat itu. Karena rasanya tiba-tiba ada yang menjambak rambutku. Iya, terasa sebuah tangan dengan jari-jari yang kukunya panjang memegang kepalaku saat itu dan menjambak rambutku. Hingga aku terbangun. Kulihat beberapa helai rambutku lepas di atas bantal. Panas. Jika dibilang mimpi buruk, aku tidak bermimpi apa-apa. Aduh, ini gak bisa tidur lagi. Aku terjaga saat itu. Kuliah sudah jam 2 pagi. Aku mengumpulkan rambut-rambut yang berceceran di bantal. Ketika aku bawa, loh, tar dulu. Ini kayaknya bukan rambut gua deh. Kok rambutnya panjang? Aku coba mengumpulkannya dan iya, itu bukan rambutku. Rambutnya panjang dan teksturnya pun aneh. Udah. Aku lalu membuangnya ke tempat sampah. Setelah aku buang ke tempat sampah yang berada di dekat pintu, aku kembali ke atas tempat tidurku. Aku masih melamun. Entahlah, pikiranku seakan menerawang kosong, tapi aku pun tidak tahu kenapa. Sampai
terdengar suara kantong plastik. Dan suaranya berasal dari tempat sampahku. Iya, tempat sampahku berbentuk bulat. Lalu aku isi dengan plastik agar mudah dibuang. Dan saat itu tempat sampah plastikku itu terdengar sesuatu dari sana. Seperti sesuatu yang bergerak-gerak. Itu apaan sih? Dan tak lama terdengar suara seperti cicak. Cicak itu ya di dalam tempat sampah. Suara plastiknya masih terdengar terus bergerak-gerak. Diiringi suara seperti cicak. Aku pun mendekati tempat sampah itu untuk melihatnya. Dan ketika aku tengok ke bawah, Astaga! Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Di dalam tempat sampahku itu ada sebuah kepala dengan wajah yang melihat ke arahku. Wajah seorang perempuan dengan mata yang hitam menjorok ke dalam dan bibirnya menyeringai. Terlihat giginya seperti taring-taring kecil dan suara seperti cicak itu berasal dari kepala perempuan itu dengan rambut panjang berada di dalam tempat sampahku itu. Dan tiba-tiba, astaga, kepala itu melayang keluar dari tempat sampah. Kini terlihat rambutnya terurai panjang. Hanya kepala dengan rambut yang panjang tanpa tubuh. Membuat aku tak bisa bergerak. Kepala itu melayang. Kini tepat berada di depanku. Nafasku sudah mulai tidak beraturan. Aku merasakan di batinku sosok itu berkomunikasi dan berkata, Wani-wanian siarek nu artangkal eta tangkal aing. Seketika itu tubuhku benar-benar lemas dan aku tersadarkan diri. Keesokan paginya aku terbangun. Apakah semalam hanya mimpi buruk? Aku pun langsung melihat ke tempat sampah di kamarku itu dan helaian rambutnya itu benar-benar ada.
Siangnya, aku datang ke lokasi karena hari itu akan ada penebangan pohon. Orang rekomendasi dari saudaraku pun datang. Sebut saja Mang Jajang. Mang Jajang bilang pohon yang mana yang akan ditebang. Kutunjukkan pohon yang ada di halaman belakang. Sepertinya Mang Jajang merasakan sesuatu saat itu. Dan dia bilang padaku, pohon itu ada penunggunya, tidak bisa ditebang begitu saja. Tapi memang bisa untuk ditebang. Tapi Mang Jajang harus melakukan ritual terlebih dahulu. Dia ternyata memang biasa untuk menebang pohon yang dirasa cukup sakral. Akhirnya setelah ritual yang Mang Jajang lakukan, yang entah apa yang dia lakukan, karena aku tidak melihatnya secara langsung, Mang Jajang pun mulai memotong pohon itu. Setelah selesai, aku pun bertanya pada Mang Jajang. Sebelumnya aku tidak menceritakan apa yang kualami semalam. Aku bertanya pada Mang Jajang, Mang, sosok penunggu yang ada di pohon itu bentuknya seperti apa, Mang? Mang Jajang lalu melihatku dan dia bilang, sosoknya perempuan, tapi hanya kepalanya saja. .9 FM Ardan Radio 35 Still Alive. Iya, itu tadi cerita ketiga di JNE Nightmare Side malam hari ini, insan muda ya. Sebelum pamit, karena sudah hampir jam 12 malam, masih ada satu interaksi lagi yang akan kita share ya, untuk insan muda yang lagi nonton atau lagi dengerin malam hari ini. Tapi sebaiknya nonton nih, karena kita akan ada satu foto yang di Terawang. Oke. Di Nightmare Testi Misteri kali ini ada satu foto yang akan kita terawang karena katanya ada gangguan yang cukup serius juga nih yang dialami. Oke, ini nih kita lihat, cek fotonya langsung ya. Ini, Assalamualaikum Bang, saya Epul dari Cikancung, Cicalengka. Bang, tolong terawang ini, ada sosok apa di rumahku ini katanya. Soalnya saya dan keluarga sering kehilangan uang hampir setiap hari, Bang Jeff.
Ini gimana cara ngusirnya bang? Tolong bantuannya, terima kasih sudah dibantu. Oke, sebelumnya kita coba dulu ya. Untuk Bang Jeff cek juga nih, apakah memang rumahnya ini ya ada sesuatunya ya, dalam artian kalau kehilangan uang identiknya kan tuyul, tapi nggak tahu mungkin ada sosok lain juga kah yang memang bisa mengambil hal-hal seperti itu ya. Oke, kita tunggu. Semoga mungkin yang sedang menonton ya, ini Bajak mencoba untuk menerawang dulu foto ini. Kang Epul ya, di Cikancung Cicalengka. Nah, oke, gimana Kang Epul? Mana ya? Gimana Pak? Nah ini tuh kalau saya cek ya, ini kayaknya Kang Epul sudah harus pantau rumahnya lebih ketat nih Kang. Karena ada faktor bukan perkara goib ya. Oh gitu. Ya, jadi kalau dari foto ini kalau ya. dari foto ini saya jujur ya Kang Ipul, ini nggak ada sosok tuyul ataupun nggak ada. Ya jadi hilangnya uang ini memang akibat adanya ya tindakan orang mengambil gitu loh. Oke. Jadi tiap hari yang hilang ya berarti ada aktivitas, dia tahu tempat persembunyian atau tempat simpan uangnya. Dari foto ini saya nggak kelihatan ada bekas-bekas tanda. Kita kan melihat dari energi kan. Nah ini ya contohnya ya, kalau misalnya tempat itu ada pocongnya, ya macam-macam ya, ada yang pakai pesugihan pocong atau juga pakai tuyul atau segala macam. Itu di atas, ini kan ada lampu Kang. Nah di atas itu warnanya itu energi itu udah beda. Bisa merah, bisa hitam, bahkan bisa coklat. Di atas pintu rumah ya. Di atas pintu rumah. Nah itu menandakan si rumah ini pernah atau sering dilalui oleh bangsa jin. Nah kalau di sini kan bersih, artinya dia tidak masuk lewat pintu. jalur Ini mungkin dia itu bukan kayak orang kan, dia ke atas masuk. Nah kadang ada tanda di situ. Bisa jadi gak di situ aja, mungkin di dekat jendelanya, tanda si auranya itu. Nah kalau saya lihat ini kemungkinan bisa jadi karena faktor lain selain spiritual. Ya, walau alam ya Kang Ipul ya. Tapi kalau misalnya dari foto yang dikirim dan tadi Bang Jeff coba terawang, ini kelihatan ya clear lah ya, bisa dibilang gitu. Nah nanti coba kalau perlu agak detail nanti boleh WA lagi ya Kang Ipul ya. Nah tandanya gini Kang Ipul, kalau misalnya Kang Ipul pengen tandanya gini ya, tanda-tandanya pembuktian lah ya, pembuktian ini tuh benarkah diambil oleh sosok tuyul misalnya, gitu ya. Kang Ipul nanti ketika malam siapin garam krosok. Garam krosok ya? Garam krosok, garam kasar lah ya. Nah, Kang Ipul nanti bacakan ayat apapun boleh, tapi saya sarankan ayat kursi 11 kali ditiupkan. Nanti sebelum tidur nih ya, Kang Ipul di depan pintu rumah, tapi dari dalam ya, dari dalam ditaburin, diratain si garamnya itu. Pastikan garam itu hanya ada di situ areanya. Jadi nggak, serpian itu nggak nyebar kemana-mana, tapi diratain gitu. Tepat banget di pintu rumah, tapi bagian dalam rumah bukan di luarnya. Ratain. Nanti sudah akan tidur. Nah, usahakan Kang Ipul bangun, menjadi orang yang pertama yang bangun pagi, subuh-subuh. Lihat aja nanti garamnya berceceran nggak kemana-mana. Ada di meja kah? Ada di tempat di kursi kah? Lihat aja itu. Karena berdasarkan beberapa pengalaman yang saya alami ketika ruatan itu banyak kejadian yang memang tiba-tiba si garam itu tiba-tiba di dapur, di atas sofa. Itu itu seperti kayak jebakan, tapi didoakan dulu. Dia bukan yang injak tapi ke bawah
si jin itu pergi dia ngikutin garam itu ke bawah gitu kan. Oh oke, itu mungkin ya. Cobain satu kalau pembuktian misalnya sederhana lah ya. Gak berantakan gak apa, nah berarti Kang Ipul sudah pikirkan ini siapa nih yang ngambil. Antisipasinya mungkin CCTV kah atau pasti ada dicurigai lah. Oke, kurang lebih seperti itu ya Kang Ipul ya. Nanti mungkin kalau belum jelas atau seperti apa ya, kalau misalnya lagi nonton itu boleh langsung kirim lagi jawabannya. Tapi yang pasti karena ini sudah penghujung acara, terima kasih banyak saya ucapkan nih. Pertama untuk JNE ya, yang selalu menemani di malam Jumat ini 2 jam ya, full ditemani sama JNE untuk pengiriman barang. Jangan lupa ya, follow juga sosial media JNE_ID dan JNE_BDG untuk info-info terbaru seputaran JNE-nya ya. Dan pastinya terima kasih banyak untuk Insan Muda yang sudah menonton. Pastikan nonton live streamingnya setiap malam Jumat jam 10 sampai jam 12 malam di website Ardan Radio, di channel Ardan Radio yang pastinya live kita di TikTok Ardan Radio BDG. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Saya Dimas pamit. Dan saya Jeffrey pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan nonton Nightmare Site ini sendirian. Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Site jangan sendirian. JNE Nightmare Site setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam. Cuma di 105,9 FM Ardan Radio. Het oude moedertje zat bevend op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar, juffrouw, aanstonds geeft Bandung gehoor. Trillend op haar stramme benen greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij, o wonder, zachte stem van haar zoon. Hallo, Bandung? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, liefste jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo, hoe gaat het, oude vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou. Jongen lief, vraagt ze, hoe gaat het met je kleine bruine vrouw? Best hoor, zegt hij, en we spreken elke dag hier over jou. En mijn kleuters zeggen 's avonds voor het slapen gaan een gebed voor hun onbekende hoboe met een kus op jouw portret. Hallo, Bandung, ja moeder, hier ben ik. Dag liefste jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo, hoe gaat het, oude vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou. Wacht eens moeder, zegt hij lachend, ik bracht mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, o poelief, tabé, tabé. Maar dan wordt het haar te machtig, zachtjes fluistert ze, o Heer, dank dat ik dat heb mogen horen.
en dan valt ze wenend neer. Hallo, Bandung? Ja, moeder, hier ben ik. Ze antwoordt niet, hij hoort alleen een snik. Hallo, hallo, klinkt over verre zee. Zij is niet meer en het kindje roept tabé. Arden for all, here to connect. Indonesia tanah air beta pusaka abadi jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Tiada bandingnya di dunia, karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenaga ku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Tenaga ku bahkan pun jiwaku kepada